Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Untuk video kali ini apa yang akan dibahas yaitu tentang kelapa sawit ini ya, teman-teman ya. Jadi, kita akan bahas tentang kohe untuk perkebunan kelapa sawit ya. Ya, jadi kohe ini sangat luar biasa dampaknya. Apalagi yang sudah sawit yang sudah rusak itu bisa pulih kembali, teman-teman. Dalam hitungan 11 sampai 12 bulan saja sudah bisa selesai, teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini adalah dimana perkebunan kelapa sawit itu sudah notabene tinggi ya, teman-teman ya. Sudah berumur sekitar 10 tahun lebih ya. Nah, terus uh, untuk kohenya gimana, Pak? Untuk cara pemupukannya apa ditebar atau dipendam? Nah, jadi yang perlu saudara ketahui, teman-teman tak ketahui ya, untuk pemupukan kohi ini macam-macam ya. Sebab petani kita itu untuk menanam memupuk dengan kohi ini macam-macam metode, teman-teman ya. Ada yang ditebar, ada yang dikasih karung ya, ada yang dikasih karung di taruh dalam pasar matinya, teman-teman. Desain begitu. Tapi kita lihat dulu dengan kondisi lahannya. Kalau lahannya itu dataran rata kayak gini, teman-teman. Nah, bisa dilihat dari ujung sana sampai ke sini itu rata semua, teman-teman ya. Nah, ini bisa cara ditebar juga bisa, teman-teman ya. Ditaruh di dalam karung juga bisa. Nah, dampaknya apa saja untuk kohe? Nah, kalau kohe itu kan macam-macam ya, teman-teman. Ada kohe ayam, kohe kambing, itu macam-macam. Bahkan ada kohe sapi juga ada. Yang lebih bagus itu dari kohe ayam petelur, teman-teman. Karena apa? Nah, untuk kohe ayam petelur ini lengkap ya untuk ininya, unsur haranya. Tapi perlu digaris bawahi, teman-teman ya. Tapi bukan kita memupuk pakai kohe terus langsung sawitnya hijau, sawitnya buahnya bagus, itu tidak, teman-teman. Kohe ini hanya untuk apa? Untuk menghidupkan tanah yang sudah mati, teman-teman ya. Fungsinya organik. Fungsinya organik itu adalah menambahkan ini apa namanya, humus pada tanah kita yang selama ini kita pupuk dengan pupuk kimia itu sudah terinfeksi dengan kimia, itu sangat tandus, teman-teman. Sedangkan kalau dibarengi dengan pupuk organik seperti kohi ya, ini akan memulihkan memulihkan tanah kita supaya bisa subur lagi dan humus, bahkan cacing pada tanah itu akan hidup kembali. Tapi kalau dengan pupuk kimia, saya jamin 100% cacingnya itu ada mati semua, teman-teman. Kalau kebanyakan pupuk kimia, maksudnya gitu. Jadi intinya untuk kelapa sawit seperti ini itu tidak, ini ya, tidak harus memakai pupuk kimia terus, juga tidak memakai pupuk organik terus, juga tidak, teman-teman ya. Jadi kita imbangi antara pupuk kimia dan pupuk organik. Itu adalah cara yang lebih bagus yang selama ini saya terapkan di ini perkebunan kelapa sawit ini. Jadi yang sawit sudah rusak, bahkan mau baru beli itu kan biasanya sawitnya tidak terawat, teman-teman. Nah, itu bisa untuk memulihkannya itu dengan cara yang pertama, kasihlah kohe atau janjangan kosong, yang penting bersifat organik, teman-teman ya. Bersifat organik ditaruh dalam situ. Nanti selang 1 bulan atau 1,5 bulan kita bisa memakai pupuk namanya pupuk urea atau sorry, pupuk nitrogen atau urea sama saja, atau ZA sama saja, teman-teman ya. Nah, yang kedua itu pupuk KCL. Nah, tujuannya apa? Kalau sudah sawitnya tinggi, teman-teman. Tapi kalau sawitnya baru tanam ya jangan pakai KCL. Nanti belum waktunya tanaman menghasilkan, sudah ada bunga dan buahnya, itu pasti akan kewalahan untuk kastrasinya, teman-teman ya. Tapi kalau sudah notabe tanaman menghasilkan atau TM ya, itu kita memakai KCL. Tujuannya apa? Untuk merangsang bunga dan buah. Nah, tujuannya untuk urea itu supaya apa? Pelepahnya renyah, teman-teman. Pelepahnya itu bisa tidak berdiri tegak terus gitu, supaya gitu lentur. Nah, itu pelepahnya, fungsinya itu. Kalau sudah lentur kita memakai KCL, tujuannya apa? Untuk berbunga dan berbuah, teman-teman. Nah, sedangkan setelah KCL kita bisa memakai boron, teman-teman, atau borat ya. Tujuannya apa? Untuk tahan pada
penyakit. Biasanya kalau apalagi musim sekarang musim hujan teman-teman ya, musim hujan itu rentan sekali dengan penyakit jamur. Nah, terutama di perkebunan kelapa sawit, jamur apa saja yang menyerang. Kalau di kelapa sawit itu yang paling ditakuti para petani kelapa sawit adalah jamur Ganoderma. Nah, tapi Ganoderma ini bisa dicegah dengan cara apa? Dengan cara tadi pemupukannya rutin, perawatannya rutin, dan jarak tanam ini menentukan teman-teman ya, menentukan. Jadi kalau terlalu lembab tanah kita itu juga tidak baik untuk kelapa sawit ya. Jadi harus ada sedikit atau ya sedikit sinar matahari untuk masuk pada lorongan ini loh, pada pasar pikulnya teman-teman ya. Oke, jadi itu yang saya sampaikan pada teman-teman ya tentang kohi. Ini sangat luar biasa, tapi tidak semata-mata kohi ini jadi utama pada perkebunan kelapa sawit. Nah, dengan cara apa? Kohi ini bisa memperbaiki dengan waktu, rentan waktu itu 11 sampai 12 bulan hanya dengan kohi, teman-teman ya. Tapi tidak, kohi ini semata-mata utama untuk kebun kelapa sawit. Ya, harus ada iringannya yaitu pupuknya kimia. Ya, oke, semoga ini bermanfaat videonya, semoga bisa diambil sisi positif pada video kali ini ya teman-teman ya. Nah, bila ada salah kata ya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, dan satu lagi, bila ingin belajar tentang perkebunan kelapa sawit dari mulai tanam sampai mulai masa kastrasi, masa TBM, KTM, ada di fitur gabung dunia tani. Oke sahabat tani, itu saja. Boleh gabung boleh tidak ya, hanya menginfokan. Caranya gampang sekali dengan cara yang belum subscribe ini biasanya belum ada tulisan gabung di sebelah subscribe. Tapi kalau sudah di subscribe nanti akan muncul di situ. Nah, baru kita masuk ke dalamnya. Oke, bila ada salah kata ya mohon maaf sebesar-besarnya. Videonya sampai di sini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang kelapa sawit lagi. Oke. Saya akhiri videonya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda berduri. Petani sehat luar biasa.